itu saat-saat itu membuat fokus ibu agak sedikit menurun dalam Iya, bisnis? Harus bagi waktu mungkin? iya betul, harus bagi waktu orang tua, kemudian anak. Kebetulan saya single parent juga, jadi saya ngurusin semuanya gitu, Coach. Jadi benar-benar time managementnya itu harus benar-benar tahu prioritasnya apa. Nah waktu itu bingung gitu, aduh harus apa dulu nih gitu ya, yang urgent-urgent dulu. Akhirnya sempat ketinggalan lah untuk prudentialnya, prospeknya, karena ke rumah sakit pun seminggu tuh bisa 3 kali, 4 kali Oh. untuk terapi seperti itu. Anak ibu ada berapa? Ada satu. Oke, Bu, tapi waktu dalam proses 10 tahun, 14 tahun itu pernah juga proses mengejar MDR tapi gagal terus ya? Atau Gagal. emang nggak fokus ngejar gitu? Fokus ngejar. Saya tuh API paling gede paling 100 juta, 100 juta itu di akhir tahun itu pengachievement. Jauh ya, jauh sekali ya. Jauh banget. Dan ketika 2019 tadi seperti yang coach bilang, ambil tanggung jawab lebih. Nah saat itu saya ngambil keputusan ambil tanggung jawab lebih, dalam arti apa? Di 2019 kondisi ekonomi keluarga saya tuh turun banget, gitu ya. Ya terdampak pandemi lah ya, orang tua saya juga, sampai rumah harus dijual dengan harga murah, kehilangan kendaraan juga seperti itu. Tapi saya ambil keputusan, saya ambil tanggung jawab hari itu. Oke, saya yang bantu ekonomi keluarga. Saya bantu. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih yang kadang terus terang masih minta bantuan orang tua gitu. Jadi saya pikir saya harus rubah nih, orang tua susah, saya do action. Jadi benar-benar gemes itu, greget gitu ya untuk achieve-nya gitu, Coach. Nah, jadi itu jadi sumber motivasi juga ya, ketika ibu katakan saya ambil tanggung jawab, itu jadi dorongan mau nggak mau harus achieve nih. Iya betul, harus achieve. Tanggung jawab itu juga yang memperbesar kapasitas ibu, karena ibu selain urusin tanggungan sendiri harus menanggung juga orang tua ya. Ya, saya tambah satu tanggung jawab lagi, Coach. Saya setiap Jumat saya ambil tanggung jawab untuk kasih makan gratis sama yang tidak mampu. Wow, jadi mau nggak mau ibu sendiri harus lebih dari cukup nih. Kalau ibu pas-pasan nggak bisa memenuhi itu ya. Itu sebuah kekuatan sedekah juga ya. Nah, Bu, satu yang pasti menjadi pertanyaan banyak mentis yang lain, Bu. Kenapa bisa titik baliknya tahun ini, Bu? Ya tentu sudah proses bertahun-tahun ya. Apa yang menjadi terobosannya, Bu, sampai ibu bisa tembus MDRT? Seperti yang tadi coach bilang, yang pertama itu survive. Saya pikir kalau saya hari ini nggak survive, kemarin menyerah gitu ya, saya nggak achieve MDRT pada saat Prudential keluarin pro cerah, kemudian ada satu nasabah yang butuh pro cerah, saya mungkin nggak closing pro cerah dan nggak achieve MDRT. Jadi MDRT ini dari satu nasabah ini, coach, buka pro cerah 500, hampir 600 juta. Wow. Ibu dapat nasabah ini dari mana? Teman, memang sudah teman, kenal, atau pendekatan yang ibu bangun? Sebenarnya nggak jauh, tetangga. Wow. Teman kecil. Teman kecil. Nah, ini 10 tahun lalu memang nggak pernah diprospek, Bu? Pernah. Jadi kebetulan beliau leader saya dulu di sebuah multi level. Waktu zaman saya kuliah, saya ikut multi level. Kemudian kita pisah, beliau justru di asuransi lain. Ya. Jadi agent di asuransi lain. Waktu saya tawarin, oh ternyata sama-sama nih ya udah deh nggak jadi. Boleh sebut mereknya nggak sih, apa nggak usah? Mungkin nggak usah, warnanya aja. Ya. Nah ya udah kan, tapi tetap keep kontak. Kemudian saya sih tetap masukin dia dalam list ya. Sampai ini harus nih, bodo amat ya mau agent juga kayak, yang penting tetap masukin di list gitu ya. Dan berapa tahun kemudian dipertemukan, dia tiba-tiba lagi jemur bayinya depan rumah, terus udah gitu saya say hello lagi, oh ternyata waktu itu dia exciting nih sama Prudential. Terus saya tawarin untuk review polisnya, kan saya tahu dia agent pasti udah banyak polisnya ya, ternyata banyak juga, jadi bukan dari produk dia punya juga, dari asuransi lain dia punya juga. Saya review, waktu itu saya tawarin, mereka ambil sekeluarga tuh waktu itu. Lucu juga ya, dia sendiri agent ya, dia juga jalani dari yang lain tapi masih bisa tetap closing di prospek sama ibu. Ini menjadi inspirasi buat yang lain loh. Jadi kalau kadang kita udah agent, udah nggak mungkin nih, ternyata masih bisa mungkin. Bahkan nggak menutup kemungkinan, Bu, ke depan bisa direkrut juga, pindah semua satu keluarga ke Prudential.
sorry. Waktu saya jual itu dia sudah resign sebagai resign, agent di tempat itu dan dia bikin pabrik gitu. Jadi dia punya pabrik. Nah kebutuhan yang kemarin itu setelah black card-nya itu terpenuhi, saya juga shifting nih seperti yang coach bilang. Saya melakukan perubahan. Ya. Saya dari yang konvensional canvassing, pameran dan lain-lain, saya move to digital marketing, coach. Saya bikin YouTube, saya bikin TikTok, saya bikin Instagram Reels, itu tentang edukasi keuangan seperti itu. Nah, dari situ juga mereka melihat dan dari situ case-case berdatangan. Kadang ada yang nge-DM, Kazi itu maksudnya apa? Karena saya nggak bikin yang berat-berat ya, kayak ada yang tentang asuransi, maaf, janda seperti itu ya. Nah itu kadang ada janda-janda yang DM juga, itu maksudnya gimana Mbak, mau dong posting. Kemudian tentang black card saya bikin yang konten yang ringan-ringan, fun seperti itu. Ntar ada yang DM, Kak mau dong itu seperti apa, seperti itu. Jadi saya melakukan shifting juga. Jadi anak bayang ini melihat juga dari konten saya tentang perlu cerah, tentang pendidikan, dia tanya lebih detail, akhirnya saya follow up, closing itu satu case 500 juta. Ya, hidup boleh berserah, tapi jangan pernah menyerah. Kalau hari ini saya menyerah, ya itu tadi, saya mungkin nggak achieve MDRT, saya udah buy dengan Prudential, udah melakukan yang lain, dan hari ini nggak ada achievement seperti ini, coach. Wow, terima kasih Bu Zi.